Halo adik-adik, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Di video kali ini saya akan bahas 10 soal sebagai latihan persiapan untuk menghadapi ulangan harian termokimia. Materi kimia kelas 11 semester 1. Jadi tentunya akan cocok sekali buat kalian yang terutama sedang mempelajari atau mempersiapkan diri untuk menghadapi ulangan termokimia ini ya. Nah, gimana soal-soal, gimana penyelesaian ataupun pembahasannya? Langsung kita mulai. Oke, ini slide pertama ada 3 soal. Kita ke soal nomor 1. Diketahui reaksi 2H2 gas tambah O2 gas menghasilkan 2H2O gas dengan delta H minus U kilojoule. Exotherm ya, melepas kalor negatif delta H-nya. Lalu berdasarkan data tersebut di atas, maka delta HD0 H2O itu adalah berapa kilojoule per mol. Oke, saya tulis ulang dulu reaksinya. 2H2 tambah O2 menghasilkan 2H2O. Gas semua ya. Delta H-nya katanya min U kilojoule. Ini adalah delta HF atau pembentukan 2 molekul H2O. Duanya dilihat dari koefisien. Nah, lalu kalau saya bagi 2 ini, semua koefisiennya ini menjadi 1 ya. Nah, ini namanya menjadi delta HF0 ya, atau pembentukan standar ya. Standar itu yang dibentuk 1 mol. Ini koefisiennya 1. Maka karena koefisiennya saya bagi 2, jadi delta HF-nya pun per 2. Oke. Lalu yang ditanya delta HD0. Delta HF dengan delta HD itu berbanding terbalik. Reaktan produk jadi reaktan. Maka untuk menjadi delta HD0, jadi yang reaksi yang kedua delta HF0 saya balik. H2O menjadi H2 tambah setengah O2. Ini adalah delta HD0. Nilai entalpinya bagaimana? Ya, kalau tadi di delta HF0-nya negatif, ini menjadi positif U per 2. Jadi terbalik dia ya. Reaktan jadi produk jadi reaktan, delta H yang positif jadi negatif, negatif jadi positif. Oke. Ini delta HD0 itu 1 mol. Ini catatan-catatan ya. Biasa ditulis dengan dikasih tahu ini ya. Standar istilahnya. Oke, jadi opsi yang tepat yang B. Lanjut soal nomor 2, ada reaksi CO2, saya tulis ulang lagi, CO2 gas C tambah O2. Harusnya C-nya solid ya. C tambah O2 katanya delta H-nya plus S kilojoule. Artinya endotermik ya. Membutuhkan kalor. Berdasarkan data tersebut di atas, maka delta HF0 pembentukan ya. Nah, delta H yang pertama ini, reaksi yang diketahui ini adalah delta HD0. Dari mana kita tahu? Ini adalah yang diuraikan tuh di sebelah kiri dan sebanyak 1 mol. Lihat koefisiennya ya. Menjadi unsur-unsurnya pada keadaan standar ya. Nah, ini kan 1 mol. Jadi kalau mau delta HF sama seperti soal nomor 1 tadi, maka reaksi ini kita balik. Jadi C plus O2 menghasilkan CO2. Nah, ini menjadi delta HF0 pembentukan. Maka ini delta H-nya menjadi min S atau alias berubah tanda. Jadi gitu aja ya. F dengan D itu formation dengan dissociate itu berbanding terbalik lah. Oke. Oke, nomor 3, N2 tambah 3H2 setimbang 2NH3, delta H-nya minus 92 kJ. Perubahan entalpi pada penguraian 1 mol menjadi unsur-unsurnya adalah, lagi tulis dulu soalnya, saya ulang. Ini 2NH3 dengan delta H min 92.
Nah, yang ditanya penguraian ya, penguraian 1 mol. 1 mol ini juga tadi seperti soal nomor 1 dan 2 ini standar ya. Penguraian itu delta HD. Jadi delta HD 0 yang ditanya. Nah, sedangkan yang diketahui ini adalah delta HF, bukan 0. Kenapa? Yang dibentuk adalah NH3 sebanyak 2 mol. Jadi kalau kita mau tahu delta HF 0-nya ya kita bagi 2 nih. Setengah N2, 3/2H2, 1 molekul NH3. Delta HF 0. Nah, ini baru boleh delta HF 0. Ya, ini berarti minus 46 ya. Karena dibagi 2. Yang ditanya delta HD 0. Kita tinggal ini ya. Balik atau putar reaksinya. Setengah N2 tambah 3/2H2. Delta HD 0 sama dengan plus 46 kJ. Opsi yang tepat adalah yang C. Lanjut 4 dan 5. Oke, perhatikan beberapa reaksi berikut. Ada ABCDE, ada 5 reaksi ya. Dengan persamaan termokimianya ada 5 ya. Berdasarkan data di atas, pernyataan berikut di bawah ini yang tepat. Oke, kita harus analisis satu persatu nih. Yang A, C itu kombustion pembakaran ya. Jadi kalau yang A ini delta HC0 pembakaran standar, C2H6 itu katanya melepas 2P. Nah, ini yang E nih ya. Yang E ini delta HC ya, pembakaran 2 molekul. Jadi 2 mol ya, sorry. 2 mol ini melepas min P. Delta H-nya min P. Jadi kalau untuk standar 1 mol harusnya adalah delta H-nya min P/2. Jadi ini min 2P, salah ya. Yang B, delta HF0 NH3. NH3 mana? NH3 yang B ya. Formation, sementara yang B ini adalah dissociation 2 mol. Kita balik. N2 tambah 3H2 NH3, sorry, 2 mol ya. 2 mol NH3. Ini maka delta H-nya menjadi positif V. Ya, tapi karena yang ditanya adalah N2 tambah 3H2 Oke, kita lanjut slide kedua, soal nomor 4 dan 5. Perhatikan beberapa reaksi berikut soal nomor 4 ya. Ada ABCDE, ada 5 persamaan termokimia, ada delta H-nya masing-masing. Berdasarkan data di atas, pernyataan berikut di bawah ini yang tepat adalah. Oke, jadi kita harus menganalisis satu persatu nih opsinya. Yang A, delta HC0. C itu combustion ya, pembakaran ya. Jadi kayak kita lihat yang ini, yang E, pembakaran C2H6. Kalau kita lihat yang E, ini yang dibakar adalah 2 mol. Delta H-nya min P. Saya tulis di sini ya. 2 mol. Delta H-nya min P. Sementara tadi kan ya kalau ada 0 itu artinya standar, artinya 1 mol ya. Maka untuk 1 mol delta H-nya bagi 2, min P/2. Maka ini min 2P salah. Kita ceklah satu persatu ya. Yang B lagi. Delta HF0 NH3. NH3 lihat di data yang B ya. Nah, ini kan yang ditanya pembentukan. Harusnya NH3-nya di sebelah kanan. Ini NH3-nya sebelah kiri dan 2 molekul lagi. 2 mol lagi. Jadi kalau kita mau ubah, ini jadikan dulu 1 mol.
Jadi setengah N2 3 per 2H2, delta H-nya menjadi min V per 2. Tapi ini masih delta HD, sementara delta HF yang ditanya. Atau reaksinya dibalik nih. Setengah N2 tambah 3 per 2H2 menghasilkan NH3. Inilah delta HD0. Berarti jadi plus V per 2. Nah ini minus, salah ya. Oh, yang C masih berhubungan dengan soal yang dengan reaksi persamaan termokimia B. Yang ditanya dissociation NH3 tadi sudah ada nih. Yang standar. Plus V per 2 harusnya min V per 2. Ini juga salah ya. Yang D delta HF0 NO2. Mana NO2 yang ini ya, dadu. Oke, katanya delta HF0 NO2 sama dengan plus R. Nah ini sebenarnya reaksinya udah delta HF0 nih. Karena yang dibentuk nih NO2 nya 1 mol. Koefisiennya 1. Udah, ini harusnya delta HF0 NO2 adalah min R ya, bukan plus R. Salah juga nih yang dadu. Harusnya yang E, jadi tapi kita cek dulu. Delta HD penguraian CO2 plus S. Mana dia? Yang C ya. Delta HD CO2 plus S. Iya, ini benar nih. Yang E ya, yang tepat ya. Lanjut soal nomor 5. 4 gram natrium hidroksida NaOH dimasukkan ke dalam kalori meter yang berisi 400 ml air. Ternyata larutan hasil reaksi mengalami kenaikan 10 derajat Celcius dari mula-mula. Massa larutan dianggap 400 gram. Kalor jenis 4,2 Joule gram Celcius ya, min 1. Delta H yang ditanya dari pelarutan si NaOH tadi. Oke, kita mulai dari cari Q dulu ya, kalor ya. Dari ini ya, pencampuran itu. Q sama dengan massa larutan kali C kali delta T. Masanya tadi dianggap 400. Kalor jenisnya 4,2. Delta T kenaikannya 10 derajat dari mula-mula. Jadi ya delta T-nya ya 10. Ini 16.800 Joule ya. Q itu kita ubah dalam kilojoule. Jadi 16,8 kilojoule dibagi 1000. Oke, lalu cari mol. Mol si NaOH. Ingat, cari mol adalah massa per mr. Masanya 4 gram. MR-nya dikasih juga di situ ya. 4 per 40 1/10 0,1 mol. Nah, delta H adalah min Q per mol. Ini reaksinya juga exotherm ya. Ini ada kenaikan suhu, itu exotherm ya. Minus berarti delta H-nya. Q-nya tadi 16,8 kilojoule. Molnya 0,1. Atau dapatlah hasilnya 168 kilojoule per mol. Opsi yang tepatnya adalah yang E. Lanjut 6 dan 7. Ini udah mulai ngitung-ngitung nih ya. Diketahui suatu reaksi pembakaran metanol CH3OH sebagai berikut. Ini belum ada, kurang tepat nih ya. O-nya di sini 2, di sini 2 berarti 4. Di sini udah ada 1. Berarti di sini butuh 3 lagi atau 3 per 2. Oke, tapi untungnya O2 itu tidak ada delta HF0-nya ya, 0, jadi nggak ngaruh ya. Oke, ada entalpi pembentukan standar delta HF0CH3OH, delta HF0CO2, delta HF0H2O. Berapa entalpi reaksi di atas? Tulis ulang. CH3OH 3 per 2 O2,
CO2 2H2O. Nah, kalau berdasarkan entalpi pembentukan standar, delta H itu dapat dihitung dengan cara total delta HF0 produk yang di kanan dikurangi total delta HF0 reaktan per reaksi yang di kiri. Tinggal masukin angka-angkanya. Yang kanan itu kan kita punya CO2 sebesar min 393,5. Juga ada 2 kali untuk si H2O kali 2 ya, koefisiennya min 286. Habis yang di kanan. Di kirinya cuma CH3OH saja karena O2 nya tidak ada datanya dan itu pun 0 ya. Unsur bebas itu tidak ada delta HF0 nya. Jadi reaktannya CH3OH ya. Minus nih, hati-hati, 238,6 atau min 393,5. Ini jadi minus ya, 572. Min jadi plus 238,6 atau hasil akhirnya adalah min 726,9 kilojoule per mol. Opsi yang tepat adalah yang B. Lanjut nomor 7, ada etanol 4,6 gram dibakar. Panasnya digunakan untuk memanaskan 500 ml air. Terjadi kenaikan suhu dari 27 ke 47, naik 20 ya. Oke, itu ada AR-nya, ada massa jenis ini ya, kalor jenis ya. Dan massa jenis air 1 gram per mili, berapa delta H. Mirip seperti soal tadi nomor berapa ya? Nomor 5 ya. Cari Q dulu. M, C, delta T. M-nya si air tadi ya, 500 mili itu sama dengan 500 gram karena massa jenis airnya itu 1 gram per mili. Jadi sekian gram sekian mili. 500 mili 500 gram. 500 4,2 delta T-nya ini ke sini kan 20 ya selisihnya ya. Kali 20. Maka dapatlah ini hasilnya 42.000 ya. Ini dalam joule ya. Atau 42 kilojoule. Oke, lalu molnya si etanol gram per mr-nya ya, massa per massa rumusnya 4,6 per C2 2 kali 12 tambah 6 kali 1 untuk hidrogen tambah oksigen tuh 16 46 0,1 mol. Oke, ini delta H sama dengan min Q per mol. Ini kenaikan suhu menandakan reaksi ini melepas kalor ke lingkungan eksotermik. Makanya nanti delta H-nya negatif. Q-nya tadi min 42 ya. Kilojoule per 0,1 mol. Atau ini 400 min 420 kilojoule per mol. Opsi yang A. Lanjut nomor 8. Oke, tekanan udara 1 atm, ada 2 liter air. Ini rho ya, massa jenis 1 gram per mili. Nah, dipanaskan dengan pembakaran 11 gram propana dengan MRC ini. Jadi propana dulu yang dibakar, nanti panasnya digunakan untuk memanaskan si 2 liter air itu. Dari suhu 27 derajat Celcius sampai mendidih. Jadi mendidihnya itu kita tahu ya, 100 derajat ya. Nanti kita cari selisihnya, deltanya. Hati-hati di sini bila diasumsikan kalor hasil pembakaran yang digunakan untuk menaikkan suhu air adalah 90%. Kalor jenisnya 4,2. Berapa delta H0C dari gas propana tersebut?
Oke, kita mulai dari Q lagi. M, C, delta T. Nah, 2 liter air itu sama dengan 2 kilogram, atau jangan deh, atau ini sama dengan 2000 ml ya. Nah, karena massa jenisnya 1 gram per mili, berarti 2000 ml ini sama dengan 2000 gram. Nah, ini yang kita masukkan ke sini. 2000 kali C-nya 4,2. Delta T-nya ya selisih 100 dengan 27. Berarti 73. Nah, kita dapatlah Q-nya sebesar 613.200 joule. Atau kalau dijadikan kilojoule 613,2 kilojoule. Tapi katanya kalor ini untuk menaikkan suhu tadi ini adalah masih keadaan 90%. Ya, ada di sini dikatakan tadi, diasumsikan. Jadi 10% lagi kemana? Mungkin aja ya keluar lah ya, nggak digunakan untuk memanaskan ya, bisa aja terbawa angin gitu ya. Jadi nggak 100% itu murni untuk menaikkan suhu si air tadi, cuma 90% aja. Nah, kita cari yang untuk 100%. Jadi untuk 100% kita mau cari sebenarnya berapa sih kalornya totalnya gitu ya. Berarti 100 per 90 dikali 613,2 kilojoule ini. Dapatlah ini sebesar 681,33 kilojoule. Jadi inilah kalor fullnya. 90% dari ini yang digunakan untuk menaikkan suhu air. 90%-nya sebesar 613,2 tadi. Oke, lalu oh ya molnya, kita belum molnya ya. Mol propana. Berarti masanya 11, mR-nya 44. Ini seperempat ya, 0,25 mol. Udah, delta H min Q per mol. Ini reaksi pembakaran ya, negatif nanti delta H-nya. Min 681,33 per 0,25. Nah, ini jadi minus 2725 kilojoule per mol. Ini nggak ada jawaban yang tepat ya. Kayak F dia. Ya, harus hati-hati di 90% tadi itu. 90% tadi itu hanya 90% ya, tidak totalnya yang terpakai untuk memanaskan air itu. 10% lagi ya mungkin ya, tadi mungkin ada terbawa angin gitulah ya. Jadi kita cari untuk yang fullnya, yang 100% dari hasil pembakaran itu berapa sih sebenarnya gitu. Oke, ini ya terakhir 9 dan 10. Ini hukum Hess, jalannya suatu reaksi tidak menentukan kalor reaksi ya. Kalor reaksi itu hanya ditentukan dari keadaan awal dan akhir. Jadi kalau kita perhatikan di sini, kita lihat panah awal tuh semuanya bersumber dari sini. Ini kita bisa bilang ini awal dan semuanya ujung-ujungnya mengarah ke sini. Ini akhir. Jadi dia nggak mau tahu kalau misalnya ini rute 1 lalu ke sini 2 tahap kan, 2 step ini. Nih, rute 2. Nah, jadi dia bilang jalur ya, bisa juga ada juga yang tulis jalur. Jadi rute 1 sama dengan rute 2. Nah, rute 1 tadi sama dengan X. Ya, ini 1 kali jalan tuh. Rute 2-nya ini 2 kali nih. Minus 673 ditambah min 186,5. Ini sebesar minus 859,5 ya. Kilojoule. Tapi harus hati-hati. Ini kan X ini adalah pembentukan 2 mol SO3. Jadi ini adalah 2S tambah 3O2 menghasilkan 2SO3
Delta H-nya minus 859,5 kilojoule. Sedangkan yang ditanya ini adalah pembentukan standar dari si SO3 delta HF0. Maka ini harus kita bagi dua. S tambah 3/2O2 menghasilkan SO3 delta HF0 si SO3 ini sama dengan minus 859 itu, 5 itu kita bagi 2. Min 429,75 kilojoule per mol. Opsi yang tepat adalah yang C. Terakhir ya, ini soal energi ikatan rata-rata. Ada data-data dikasih tahu. Lalu data-data tersebut digunakanlah untuk menentukan delta H untuk reaksi ini. Jadi caranya kita bongkar dulu reaksinya, Lewisnya lah ya. Ini strukturnya ya. H2 itu ya H ke H, CH3 ini etana ya. Nah, untuk energi ikatan rata-rata ini delta H-nya dapat dihitung dengan cara mentotalkan semua energi ikatan yang putus yang kiri dikurang yang terbentuk di kanan. Nah, jadi yang kiri itu kita bongkar dulu deh, yang kiri itu apa-apa aja. Nah, tapi boleh langsung ini ya, di kiri kan ada CH sebanyak 4, di kanan ada CH sebanyak 6. Jadi kita bisa eliminasi nih. Ini kita coret, coret. Sini juga coret 4. Nah, untuk mempermudah perhitungan aja. Berarti di kiri kita punya 1 CC. 1 C double bond C. Berarti 607. Ditambah 1 buah HH 436. Inilah total yang di sebelah kiri. Lalu yang di kanan kita punya 1 CC ya. Ini ya. C single C 348 tambah, nah CH-nya dia ada 2 lagi nih sisa. Dia tadi kan 6 kepake 4. 2 kali untuk CH berapa? 415. Inilah dia. 607 dengan itu kita tambahin 1043 dikurang ini 348 tambah ini berarti 830 ya. Atau 1043 minus ini 1178. Atau ini hasil akhirnya adalah minus 135 kilojoule. Maka opsi yang tepat adalah yang C. Oke, selesai. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Sekali lagi buat kalian yang terutama sedang mempelajari materi ini, mempersiapkan diri untuk ulangan termokimia ini ya. Maaf kalau ada kesalahan kekurangan. Oh ya, jangan lupa cek terus, update terus video-video terbaru lainnya di channel Five and Chemistry. Sampai jumpa dan bye-bye.